Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Yang pertama, anggota pertama, saya sendiri Abdul Rahman Muhammad. Anggota kedua, Ade Anistio. Anggota ketiga, Adziafan. Anggota keempat, Wira Kusuma. Anggota kelima, Wulan Arfianti Dewi. Kami akan menjelaskan materi tentang teknologi informatika. Yang pertama tentang definisi teknologi informasi. Information Technology atau teknologi informasi atau TI adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk satu, mencatat atau record, kedua, menyimpan, store, yang ketiga, mengolah, proses, yang keempat, mengambil kembali, retrieve, yang kelima, mengirim, transmit, yang keenam, menerima, receive. Yang selanjutnya, data dan informasi, pengertian data dan informasi. Yang pertama, data adalah sekumpulan fenomena alam atau dalam bentuk angka, kata, gambar, atau bentuk lain, termasuk di dalamnya hasil dari pengalaman, observasi, dan penelitian. Yang kedua, raw data atau data mentah. Dalam istilah komputasi adalah angka, karakter, gambar, atau bentuk lain yang digunakan untuk mengkonversi kuantitas fisik ke dalam simbol dalam pengertian yang luas. Dan yang ketiga, informasi, data yang terstruktur, data yang terstruktur hasil olahan. Baik, terima kasih. Materi ini akan saya lanjutkan kepada rekan saya yang bernama Ade Anistio. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Abdurrahman. Saya akan melanjutkan tentang materinya. Berikut adalah contoh proses pengiriman data mentah ke informasi. Yang selanjutnya, teknologi. Teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan ilmiah ke praktis. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis. Selanjutnya, pengetahuan ilmiah. Gelombang suara dapat diubah menjadi sinyal listrik dan sebaliknya. Hasil teknologi adalah telepon. Pengetahuan ilmiah, sistem as, sistem elektronik, sistem pembakar, sistem pengemudi, sistem pengereman, sistem roda, sistem suspensi, sistem transmisi. Hasil teknologi mobil modern. Untuk yang selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh Mas Adziafan. Terima kasih Mas Ade. Materi ini akan saya lanjutkan kembali. Selanjutnya, teknologi informasi. Pada masa lalu atau masa lampau, yaitu goresan atau gambar, patung atau prasasti, alat hitung, arsip, telegraf, dan lain-lain. Dan pada masa kini, yaitu komputer, fax, telekonferensi, handphone, dan lain-lain. Pertanyaan besar, mengapa informasi dibutuhkan? Yaitu dasar pengambilan keputusan dan kegembiraan. Selanjutnya, sumber informasi, pustaka ilmiah, semi ilmiah, dan populer, yaitu media massa, cetak, radio, TV, lisan, wawancara, telepon, tulisan, surat, atau fax. Yang selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Wira. Terima kasih Mas Adziafan. Materi ini akan saya lanjutkan kembali. Ya, selanjutnya adalah perangkat bantu, yaitu manual atau pensil atau pena dan kertas, dan mesin mekanis, yaitu mesin tik, alat telekomunikasi, dan alat elektronis seperti komputer dalam berbagai bentuk. Berikutnya adalah cara olah data, yaitu perekaman awal atau originating, pengklasifikasian atau classifying, penyusunan atau pengurutan atau sorting, perhitungan atau calculating, penyimpanan atau storing, cara pengambilan kembali atau retrieving, perbanyakan, copying,
dan penyampaian atau disturbing. Berikutnya adalah cara olah data, yaitu data mahasiswa, perekaman awal atau originating, pengumpulan data mahasiswa, pengklasifikasian atau classifying, fakultas atau jurusan, penyusunan atau pengurutan atau sorting, urut berdasarkan nama atau NIM, penghitungan atau calculating, dan jumlah siswa. Selanjutnya ada penyimpanan atau storing, simpan ke pusat data di komputer. Cara pengambilan kembali atau retrieving, yaitu data dapat diambil untuk diolah kembali jika ada perubahan data, penambahan jumlah mahasiswa. Selanjutnya perbanyakan atau copying, yaitu dapat diperbanyak, dan penyampaian atau distributing, yaitu disampaikan sebagai informasi. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Wulan. Terima kasih Mas Wira, materi ini akan kembali saya lanjutkan. Sejarah abad pertanian, periode 1800, pekerja, petani, perpaduan, manusia dan tanah, peralatan tangan. Abad industri, periode 1800 sampai 1957, pekerja, pegawai pabrik, perpaduan, manusia dan mesin, peralatan mesin. Abad informasi, periode 1957 sampai sekarang, pekerja, pekerja terdidik, perpaduan, manusia dan manusia, peralatan, teknologi informasi. Abad informasi, masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada di bidang pertanian dan industri. Karakteristik abad informasi, munculnya masyarakat berbasis informasi, bisnis tergantung pada teknik informasi. Abad transformasi, proses kerja, re-engineers proses bisnis yang konvensional, keberhasilan bergantung pada efektivitas pemanfaatannya. Teknik informasi melekat pada banyak produk dan pelayanan, contohnya Detikcom, Facebook, pulsa. Selanjutnya akan disampaikan kepada Mas Ade. Berikut komponen TI, yaitu 1. Hardware berupa mouse, keyboard, dan monitor. 2. Software, yaitu game, Windows atau Office. Yang ketiga, firmware, yaitu instruksi disimpan permanen dalam ROM. Yang keempat, brainware, yaitu pemakaian user, programmer, dan analis. Yang kelima, infoware, yaitu petunjuk penggunaan dan aturan-aturan. Ya, berikut ini kesimpulan-kesimpulan dari materi kita. Yang pertama, sejak dulu manusia butuh informasi. Dan yang kedua, informasi yaitu hasil olahan data. Yang ketiga, komponen-komponen TI, HW, SW, FW, BW, IW, atau hardware, software, firmware, brainware, dan infoware. Demikian materi ini kita sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.